Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka yang pertama agar kita bisa pulih dari penatnya dunia adalah titipkan sama siapa? Allah. Yang kedua, tutup semua rasa sakit, rasa lelah itu dengan hati yang lapang gitu. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu, Mbak Mila. Mau kita bilang coba dulu kan nggak boleh kan. Untuk semua yang sudah terjadi, ya sudah tutup. Untuk yang pernah menyakitimu, maafkan. Untuk yang pernah engkau lakukan buruk dahulu, taubati, minta ampun sama Allah. Dah manusia mah pasti ada salah. Tutup aja semua rasa-rasa sakit itu dan mulai lagi dengan hal-hal yang baru. Maka yang ketiga, tatap kebaikan yang sedang Allah siapkan. Kadang kegagalanmu pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkanmu pada hal yang tidak baik untukmu. Tatap aja, Mbak Mila. Kadang dalam hidup begini, kita sekarang kenapa begini, nanti bilang ya Allah untung dulu begitu. Saya percaya bahwa semua orang yang besar itu pasti dikasih ujian hidup yang berat. Bukan untuk memberatkan, tapi untuk menguatkan. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih penting dalam hidup? Antara diberi ujian atau diberi kekuatan? Imam Syafi'i menjawab, la yumakkana hatta yubtala. Apa artinya? Seseorang tidak akan mungkin dikuatkan sebelum dia diberi ujian. Jadi kadang seseorang itu harus diuji dulu agar dia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dalam hidup. Kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting jadi lebih baik. Kadang kita harus ditempa agar ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Jadi tatap semua kebaikan. Hidup kita nggak akan begini-gini aja. Ibu saya tuh suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi setiap pagi. Dan saya kalau ibu dari pesantren tuh saya nyuapin ibu saya gitu, Mbak Mila. Nah ibu saya juga bilang gini, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang nggak mungkin, mah kita orang kampung, orang desa gitu. Dulu saya orang Garut, ke Jakarta kan jauh ya, rasanya nggak mungkin gitu. Kata ibu saya, shh, jangan begitu, kita punya Allah. Minta aja sama Allah. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri gitu. Saya bilang nggak mungkin, dari mana uangnya, kita orang miskin, orang nggak punya. Shh, jangan begitu, kita punya Allah. Minta aja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan setiap selesai sholat tuh baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah nanya, Mama kenapa suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama doakan ya, nanti Hilman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Itu rasanya dulu nggak mungkin gitu, Mbak. Nggak mungkin, tapi ibu saya suka nguatin, tatap semua kebaikan dari Allah. Allah tuh baik banget sama kita, Allah tuh nggak seburuk itu gitu. Kan kita pernah ada pada level kayak jatuh gitu kan, sampai dalam level menghina takdir gitu ya. Allah tuh nggak seburuk itu, nah Allah tuh maha baik gitu. Nanti Allah pasti akan kasih banyak kebaikan sama kamu setelah masa sulit yang kamu lewati dalam hidup. Dan Masya Allah gitu, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan semua sekarang dengan izin Allah jadi kenyataan gitu. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi setiap pagi, sekarang setiap pagi saya ada di TV. Tapi saya sedih, Mbak Mila, ibu saya belum sempat nonton saya di TV. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya. Tatap kebaikan dari Allah setelah semua rasa sulit yang kamu hadapi. Nah tinggal yang terakhir, tetap di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Titip, tutup, tatap. Jadi istiqomah ya. Jadi istiqomah. Jadi walaupun aral melintang, gelombang menerjang, Hilman. Karena istiqomah itu balasnya surga kan. Artinya kalau dunia itu sangat melelahkanmu, cukuplah surga sebagai jawaban terbaik untukmu gitu. Betul. Maka tadi di hadis awal yang Mabila baca, bagi orang beriman dunia itu adalah penjara kan gitu. Maka jangan terlena dengan dunia, jangan lalai dengan dunia. Ini hanya bagian jalan aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih jangan stres dan tidak ada masalah juga dengan kita. Makanya kalau Mila nanya, kenapa Hilman tuh kalau bicara ridho, ikhlas gitu kayaknya ngalamin banget padahal masih muda gitu misalnya gitu ya. Ya karena kita dari kecil melewati hal-hal yang hari ini Hilman bicarakan tuh ya apa yang pernah saya alami itu gitu. Dan memang itu yang kita butuhkan sih sebenarnya. Hidup kan memang itu tadi 4 prinsip yang tadi ya yang pernah kita bahas sebelumnya, dan 4T ini juga harus kita amalkan sih.